Baik, saya di belakang saya itu ada yang bisa menebak nggak yang pernah ke London? Coba saya geser ya posisi saya. Itu ada tulisan, ada yang bisa menebak nggak? Dibuka aja nggak apa-apa itu. Apa namanya? London School of Economics ya? Ya, deket-deket situ. Nah, itu ya. Buka aja ininya apa namanya? Unmute aja biar kita bisa interaksi ya. Biar lebih dekat akrab. Itu adalah kan itu tertulis tuh UCL ya. University of College London ya. Nah, coba gedungnya itu kan cuma 3 lantai ya, lebih tinggi LAN kan, lebih gede apa namanya? Lebih gede gedungnya LAN kan, itu 1, 2, 3 ya, mungkin 4 atau di bawah ada 1. Tapi dari gedung itu banyak peneliti-peneliti yang memenangkan hadiah Nobel. Ya. Jadi peneliti yang sangat tekun yang kemudian memenangkan hadiah Nobel, yaitu penghargaan tertinggi dari dunia akademik dan riset. Ya, yang belum tentu ya 100 tahun di Indonesia itu bisa mencapai itu. Nah, karena itu teman-teman di lingkungan peneliti di kementerian dan lembaga negara itu sangat perlu untuk secara terus-menerus ya, teman-teman, sahabat-sahabat ya, untuk melakukan pelatihan ya, mengasah olah pikir ya, seperti olah pikir seperti olahraga ya. Saya ini intro saya dulu. Saya punya slide nanti yang akan saya pasang sendiri ya, Saudara Ria ya, Saudara Ria. Jadi saya informasikan kepada teman-teman peneliti di sini, tahukah saudara di pabrik mobil Jepang itu tukang ngecat, ya. Saya kasih tahu tuh, tukang cat. Tukang cat itu adalah pegawai terbawah, yaitu low level of human resource ya. Kalau peneliti ini high level human resource ya. Dokter, peneliti, insinyur, arsitek, dokter gigi itu adalah high level human resource. Apalagi sudah pasca dan doktor ya. Saya kembali lagi ke apa namanya ke tukang cat tadi. Tukang cat itu setiap minggu 3 SKS datang ke kelas untuk latihan otak, berlatih ya di Jepang ya. Mengapa? Untuk mengikuti inovasi, riset, perubahan-perubahan yang terjadi di pabrik-pabrik di Jepang. Nah, di Jepang itu dikenal namanya Kaizen ya. Dan Kaizen itu perubahan setiap saat, sehingga seorang yang level bawah harus tetap mengikuti. Apalagi di hadapan saya ada 40-50 orang ya peneliti yang saya kira sudah master dan sebagian mungkin sudah doktor, itu mutlak perlu untuk exercise ya dari waktu ke waktu ya. Nah, itu kira-kira pesan saya ya. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, saya akan memulai ya slide saya. Saya aja yang buka ya. Tolong di ini, saya saja yang buka ya. Saya saja yang buka ya. Oke. Oke ya, saya mulai ya. Riset, data, dan statistik. Ya. Nah, sekarang saya mulai dari LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Ya. Tahukah teman-teman ya bahwa tantangan terbesar itu dalam memajukan bangsa itu negara. Ya. Dan kalau kita peras di negara itu ada 2, yaitu pemerintah, penguasa, politisi, dan birokrasi. Nah, kalau tidak ada perubahan, maka negara itu akan terkekang, terkendali ya oleh birokrasi dan pemerintahan. Coba saya ambil satu contoh, yaitu dalam pemikiran besar. Cina 30 tahun yang lalu, itu kalau Anda datang ke Beijing, itu yang ada 35 tahun yang lalu, itu adalah orang naik sepeda, bajunya kumal, warnanya itu abu-abu. Ya. Tapi kalau Anda datang sekarang, setelah 30-40 tahun, itu gedung-gedung tinggi yang mengalahkan kota-kota besar di Amerika. Apa yang terjadi? Yang terjadi perubahan dalam
pemerintahan dan kekuasaan, dimulai dari Deng Xiaoping. Nah, ideologi komunis itu adalah pemikiran yang benar tapi menjebak orang masuk dalam kemiskinan. Mengapa? Karena dalam ideologi komunis itu sama rata sama rasa, negara itu membunuh sunatullah pasar. Nah, Deng Xiaoping memulai bahwa walaupun komunis ya, dia mulai dengan pikiran yang besar, kucing hitam maupun putih, asal dia bisa menangkap tikus itu nggak apa-apa. Jadi itu negara komunis pun kalau dia bisa menghasilkan investasi, menghasilkan dagang, menghasilkan ekonomi, menghasilkan kesejahteraan, mau bikin apapun nggak apa-apa. Nah, sekarang saya ada pertanyaan ya. Saya keluar lagi, saya coba dengan teman-teman, saya mau diskusi. Saya ingin bertanya, teman-teman pemikir di hadapan saya ini. Cina itu negara komunis atau kapitalis? Ada yang bisa jawab nggak? Coba saya bertanya lagi, Cina itu adalah negara komunis atau kapitalis? Ada yang bisa jawab nggak? Kapitalis, Prof. Tapi dia partainya komunis. Apa alasannya? Komunis. Tapi sudah jadi kapitalis. Komunis tapi jadi kapitalis. Jadi apa? Nah, saya itu mengajar ekonomi politik dan Pak Sudarsono ya. Ibu Ketua LAN yang lama itu adalah murid saya ya. Itu kalau kita bicara ideologi ekonomi politik, negara itu dibagi negara komunis, negara kapitalis. Yang agak ke tengah sedikit negara sosialis ya. Yang agak kanan agak ke kiri sedikit negara campuran seperti Indonesia. Nah, jadi Cina itu negara sosialis tapi jadi kapitalis. Jadi apa itu? Negara apa? Nah, itu tidak penting ya. Nanti itu urusan itu tidak penting sekarang ya. Nanti itu Prof. apa? Apa alasan yang ngomong negara kapitalis menjadi komunis jadi kapitalis apa alasannya? Argumennya apa? Coba bisa diberi apa supaya penyegaran. Belum apa ya itu tidak penting ya. Jadi saya yang akan mengatakan ya, saya balik lagi ya. Saya ingin mengatakan perubahan-perubahan pemikiran itu menjadi sangat penting buat kita ya untuk memajukan negara dan LAN ini punya penting ya. Ini LAN punya jebakan birokrasi ya. Ya, coba saya sedikit intro tentang jadi sebelum saya masuk ke riset, masuk ke subjek objek dulu. Subjek dan objek LAN itu apa ya? Ya, pada tahun 82 itu negara Indonesia itu bangkrut. Sebenarnya sudah bangkrut, dipimpin oleh presiden namanya Soeharto. Mengapa bangkrut? Harga minyak pada waktu itu jatuh menjadi $7, $8 per barel. Ada yang sudah lahir belum? Sudah lahir semua ya? 82 ya? Di sini ya? Sudah lahir semua ya? Jadi belum, pada Pak, saya 90. Ya, belum lahir ya. Tapi saya cerita ini. Sejarah kebijakan ekonomi yang paling penting buat LAN ya, agar menelurkan tadi kepada Ibu Sestama bilang supaya ada hasil-hasil riset yang bagus ya. Nanti saya kasih contoh objeknya. Jadi tahun 82 itu, ini intro penting, lebih penting awal begini saja daripada teknikal ya. Nanti teknikalnya sudah Agus ya. Jadi tahun 82 itu bangkrut. Harga minyak itu $7, $8 per barel. Padahal hampir 90% pendapatan negara, gaji orang LAN itu tergantung Pak Bintoro pada waktu itu, ya Ketua LAN, Profesor Bintoro, itu gajinya dari minyak 90%. Tapi harga minyaknya jatuh. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi para profesor itu, Profesor Wijoyo, Ali Wardana, dan kawan-kawan itu bilang kepada Pak Harto untuk membongkar birokrasi. Ya. Dulu yang kita impor yang hanya mengandalkan minyak, sekarang mengekspor di luar minyak apapun yang ada sehingga kita memperoleh pendapatan yang banyak. Hambatannya apa? Birokrasi. Ya.
Nah, salah satu, separuh dari Kementerian Keuangan, kalau mengekspor itu melewati meja-meja yang sangat panjang, itu namanya pabeanan. Di pabeanan itu, teman-teman yang ada di situ, motonya, kalau mejanya bisa 5, kenapa dibikin 1? Itu tahun 80. Kalau bisa 10, kenapa dibikin 2 mejanya? Ya. Mengapa? Karena punya kekuasaan. Dan sehingga kekuasaan itu menikmati, tetapi atas penderitaan orang-orang. Ya. Itulah namanya biaya transaksi. Ya. Nanti saya akan contohkan. Ya. Nah, itulah namanya biaya transaksi. Ya. Gini. Coba perhatikan. Ya. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian ya, saudara peneliti harus memberikan menu yang terhebat buat negara dan pemerintahan dan birokrasi. Jadi hambatan paling besar pada waktu itu adalah birokrasi. Birokrasi menciptakan biaya ya. Ya ini teori dan Anda harus mengenal teori ya. Jadi pada waktu itu ya saya balik lagi ya. Pada waktu itu ya hambatan terbesar adalah bea cukai. Dan kalau bea cukai itu dirubah, itu memerlukan waktu mungkin 15-20 tahun. Ya, sementara Indonesia akan mengekspor apapun yang akan diekspor ya, yaitu perkebunan, ya, hasil perkebunan, ya, hasil rotan, apapun ya. Dan itu perlu cepat agar Indonesia tidak jatuh ke lubang kebangkrutan. Nah, itulah kemudian terjadi kebijakan namanya deregulasi dan debirokratisasi. Itu diambil oleh Presiden Soeharto dengan sengaja atas nasihat dari para profesor-profesornya itu. Dan hambatan terbesar bea cukai. Nah, untuk merubah bea cukai, ya, perilaku birokrasi itu diperlukan puluhan tahun. Nah, Pak Harto berani dan punya kuasa besar. Ya, ini hambatan terbesar. Akhirnya separuh dari Kementerian Keuangan disuruh minggir, terima gaji buta, nggak usah kerja. Siapa yang menggantikan pekerjaannya? Adalah SGS, yaitu sebuah lembaga survei untuk memeriksa barang masuk, barang keluar, ya, supaya kredibel, cepat, dan itu kemudian ekspor kita menjadi cepat sekali. Ya, ekspornya itu hanya 20 miliar, 10 miliar ya. Sekarang ekspornya sudah pernah zaman SBY sampai 200 miliar US dollar. Ya. Dan itulah yang kemudian menjadikan ekonomi itu maju. Ya. Itu dasarnya dari Presiden SBY, Jokowi, itu dasar fondasi kebijakannya dari perubahan-perubahan itu. Tapi kemudian kumat lagi. Ya. Sekarang birokrasinya kumat lagi dan akan dihantam dengan undang-undang Omnibus Law. Karena Presiden Jokowi ngomong ruwet gitu. Jadi perjuangan untuk mengalahkan birokrasi supaya itu hebat, ya teman-teman sekalian, itu panjang dan juga ceritanya panjang. Coba saya ingin tahu bagaimana guru direkrut, ya? Itu adalah perekrutan guru dan birokrasi paling primitif di muka bumi, ya. Yaitu saudaranya yang lulusan sekolah agama suruh ngajar matematika yang tidak kredibel dan tidak kredibel masuk dalam birokrasi. Jadi birokrasi itu banyak tumpukan-tumpukan orang-orang yang tidak kredibel keterampilannya, keahliannya. Hanya 2 yang menurut saya itu bagus, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian dan Bank Indonesia itu betul-betul diseleksi. Kalau yang lain tidak, yaitu jadi guru bantu, jadi ini, sehingga birokrasi itu punya luar biasa. Ya. Dan itulah biaya transaksi. Ya. Biaya transaksi menghasilkan pembonceng gratis, ya. Pembonceng gelap. Ya. Saya ambil contoh di DKI. Ya, saya di DKI itu kalau saya ini berandai-andai, kita keluarkan pegawai DKI itu 2/3. Ya, sepertiganya suruh kerja, dilatih dengan bagus, ya. Dilatih dengan bagus, dikasih peralatan, diberi ilmu, itu akan lebih baik daripada 100%. Ya. Apa 2/3 itu adalah pembonceng gratis, ya. Pembonceng gelap di dalam birokrasi. Itu
Dan birokrasi negara ini ya kan pajaknya 25%. Ya. Negara itu mengambil kira-kira 70 juta dari 100% pendapatan rakyat Indonesia pajak. Ya enggak? Itulah yang untuk gaji dan segala macam 500 pemerintah daerah itu ya. Nah, sekarang riset inilah yang memberikan akal sehat, yang menunjukkan akal sehat kepada orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi ya. Nah, apa riset itu ya, teman-teman kalian? Riset itu adalah cara ilmiah, cara yang rasional, cara yang objektif, cara yang masuk akal, cara yang mencerahkan, cara yang sudah dilakukan ratusan tahun oleh orang-orang akademis ya, untuk mendapatkan informasi yang diberikan untuk memutuskan sesuatu agar lebih bagus dengan maksud kegunaan tertentu itu ya. Jadi teman-teman sekalian itu teknisnya itu bisa dipelajari ya. Tetapi menemukan informasi ya, menemukan data yang penting bukan hanya riset untuk naik kepangkatan, itu memerlukan aktualisasi orang yang cerdas emosi, cerdas intelektualnya ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi kalau orang yang di birokrasi itu tidak diberikan apa-apa, termasuk yang di DPR itu, saya sudah 2 kali di DPR dan bahkan menjadi staf ahli amandemen itu di situ proses politik itu banyak kebodohan-kebodohan yang terjadi yang memerlukan orang luar untuk dia sadar ya, seperti orang linglung ya. Seperti orang linglung itu memerlukan orang luar untuk agar dia tuh sadar ya. Apa dalam ini yang saya ajarkan di pada teman-teman ketua-ketuaan ya yang sebelumnya murid-murid saya ya. Apa itu ya? Birokrasi dan politisi itulah empire builders teorinya. Ya. Pokoknya membangun kerajaan. Dari mana uangnya? Dari pajak. Kalau tidak dikontrol ya semaunya. Berbeda dengan pengusaha. Kalau pengusaha itu memaksimumkan untung, meminimumkan budget. Ya enggak? Dia tidak usah dikontrol oleh siapapun, yang kontrol pasar. Kalau dia budgetnya ugal-ugalan, dia bangkrut kena sendiri. Sementara politisi, birokrasi ya, ketua LAN atau bupati itu kalau tidak dikontrol tidak ngitung ya, pokoknya bikin budget sebagaimana efisien atau tidak itu soal kedua ya. Nah, ide-ide seperti inilah yang harus disampaikan oleh para peneliti LAN ya. Teman-teman jangan saya jual jamu ya, bisa menyela ya, bertanya nanti kalau ada yang penting ya. Nah, sekarang riset itu adalah imajinasi yang ilmiah ya. Imajinasi ya. Apalagi saudara dibayar oleh pajak, dibayar oleh rakyat, ya. Bukan oleh, kalau swasta, itu lembaga risetnya nggak menghasilkan sesuatu, ya sudah digeser. Ya. Nah ini teman-teman harus menghasilkan imajinasi. Ini salah satu contoh dari murid saya di UI LAN. Ya. Nah dia itu, sebelum kita melakukan riset tahu teknik, kita itu harus mengerti ya, sebab akibat di muka bumi ini. Ya. Nah, sekarang ada teori yang sudah, ini menjadi sentral dari teori birokrasi, namanya biaya transaksi. Coba perhatikan, kalau saya pegang handphone ini, bisa nggak pegang handphone ini, ya, biaya produksi dari handphone ini ya, biaya karyawan, biaya untuk macam-macam ya, atau biaya gelas itu biaya produksi ya, biaya untuk membuat barang itu ya. Nah, di luar membuat barang itu ada namanya biaya transaksi, ya. Biaya transaksi, biaya dari perusahaan itu berhubungan dengan ya, apakah itu pengacara, apakah itu birokrasi, apakah itu lurah, dan biaya apapun di luar biaya produksi itu. Nah, biaya itu nggak ada urusannya dengan produksi ya. Kalau di satu daerah itu tidak aman, ya. Kalau di satu daerah itu tidak aman, maka perusahaan harus membuat pagar sebanyak mungkin dan menambah satpam ya agar itu aman. Nah, biaya satpam, kemudian biaya pengacara, biaya nyogok birokrasi itu adalah biaya yang timbul dari adanya lingkungan itu. Nah, apa sebab-sebab? Banyak ada. Kalau dalam kasus ini itu lebih pada kasus interaksi antara perusahaan UKM di sini kasusnya kan bank ya, bank itu sebagai lembaga lain di luar
di lembaga lain di luar perusahaan itu ya. Di antaranya besar ya hubungan antara perusahaan dengan lembaga lain yaitu perbankan. Bisa juga veteransi hubungan antara biaya perusahaan dengan pemerintah, dengan kelurahan, dengan pengacara, dengan polisi dan lain-lain. Nah, itulah ini salah satu contoh. Jadi kita balik kembali ya teman-teman ya. Jadi metode riset itu punya tujuan tertentu, tapi ringkasannya dua, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data. Data itu penting dan data itu yang relevan dengan lalu salah satunya adalah teori biaya transaksi. Nah, cara ilmiah itu apa? Coba kita satu persatu ya. Atau saya berhenti di sini ya. Saya siapkan untuk teman-teman bertanya deh sebelum saya lanjutkan. Ya, ini sebagai pengantar. Saya punya waktu berapa menit ya, Ria, Agus ya. Silakan, saya ingin mendapatkan tanggapan ya. Ada tanggapan nggak? Boleh, Prof. Ya, Mas Halo. Agus. Ya, silakan. Prof, kami para peneliti LAN itu kan banyak sekali melakukan kajian. Dan kalau bisa dikatakan dari riset yang kita lakukan sebenarnya itu upaya perbaikan di dalam manajemen ASN kita ya, Prof ya. Cuman pada saat kemudian hasil riset itu naik untuk menjadi suatu kebijakan, itu sepertinya ada gap yang sangat sangat kuat ya, Prof ya. Jadi antara kami yang melakukan riset dengan beliau-beliau sebagai policy maker itu ada gap yang seringkali tidak bisa kita tembus. Jadi seperti apa, Prof? Strateginya itu, Prof? Ya, saya jawab ya sedikit ya. Ikuti kata-kata Dr. Sujatmoko, Dr. Honis Kausa. Dia tidak sekolah. Kedokteran itu nggak lulus ya. Tapi dia mendapat doktor karena otaknya pinter ya. Dia bilang begini, ide itu punya kaki. Ide itu berjalan. Ya. Jadi kalau Anda punya penemuan riset, ya, itu bisa diseminarkan. Hubungkan dengan orang-orang yang cermat, cerdas, kritis, ya enggak. Kan kita kritis di dalam negara tidak berarti harus menumbangkan negara, tidak ya. Itu bagian dari proses ya untuk check and balance di dalam demokrasi ya. Nah, kalau saudara sebagai anggota tim peneliti memberikan nasihat kepada ketua LAN atau ini kepada menteri, mungkin karena di sini kulturnya kultur kultur feodal ya, ada unsur-unsur feodal, itu tidak mungkin bisa langsung, maka harus ada indirect, bisa diseminarkan dengan teman-teman UI atau datang ke KPK untuk silaturahim ya. Datang ke KPK itu satu strategi. Ini loh kami punya bukan KPK, datang ke peneliti KPK, sesama peneliti, undang teman-teman wartawan, disiarkan. Jadi publik, LAN itu urusan publik. Kalau urusan publik itu harus terbuka, tak boleh itu diumpet-umpetin. Tapi kalau gaji kita itu urusan privat. Ya, apa mau beli kerupuk atau mau beli apa atau mau diberikan kepada istri atau istri-istri, itu urusan pribadi ya, yang nggak boleh ya. Nah, jadi itu memang satu persoalan sendiri ya. Dan itu tidak ada di dalam pelatihan ini ya. Itu ini lain ya. Lebih baik nanti teman-teman menjadi seorang doktor, seorang guru besar yang relatif bebas untuk bisa berjuang ya di dalam untuk memperbaiki keadaan ya. Nah, sekarang sebagai contoh ya, tadi yang saya sebutkan ya, birokrasi itu Amternar warisan Belanda, kulturnya ikut sejak Belanda ya. Tapi karena terpaksa tahun 82 itu Indonesia bangkrut ya, dan Pak Harto diberikan saran oleh profesor-profesornya itu, maka Pak Harto supaya dia tidak jatuh, maka dia melakukan reformasi. Ya. Nah, seperti itulah ya, reformasi itu artinya birokrasi harus diperbaiki. Ya. Saya tahu itu ada punya teman, ya. Teman saya itu di dalam kelas, itu kelasnya itu 49 jumlahnya. Dia ranking 48,5. Cita-citanya masuk bea cukai. Supaya dia dapat gain rente banyak. Ya. Sekarang Kementerian Keuangan sudah melakukan reformasi ya, dan gajinya lebih banyak daripada peneliti LAN, mungkin 4 kali peneliti LAN gajinya. Ya. Tapi nggak tahu sudah terjadi perubahan atau tidak. Ya.
Jadi Mas Agustinus ya, itu persoalan kedua yang lain. Ada yang lagi? Ada yang lain nggak? Interaksi ini yang. Nah, Indef itu didirikan bukan pemerintah. Kita mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran ya untuk membantu perbaikan-perbaikan demokrasi di Indonesia ini. Memberikan pencerahan di dalam birokrasi dan lain-lain, dan karena kita bukan pemerintah, kita nggak bisa diapa-apain, ya gitu. Itu salah satu dari tugas kita, yaitu yang pendirinya itu saya, Pak Saudara Faisal Basri yang kritis ya. Kalau dia bicara ekonomi keras, bukan ngawur ya, itu punya data di belakangnya. Sebagai contoh sekarang ya, I-Core sekarang itu adalah 6,5, zaman Pak Harto 4. Berarti sekarang itu lebih buruk dari zaman Pak Harto. Boleh nggak ngomong itu? Boleh. Karena untuk menghasilkan satu pertumbuhan ekonomi, dia memerlukan 6,5 kali modal daripada zaman dulu. Berarti sekarang boros ya. Mengapa boros? Karena liberal. Orang sak mau gue, tidak ada kepemimpinan. Ya. Di DPR itu boros sak mau gue. Boleh, harus kritis ya. Jadi tidak ada yang bisa ngontrol di dalam parlemen itu kecuali ada check and balance dari luar ya. Ini untuk kepentingan negara kita ya. Oke, ada lagi nggak sebelum saya lanjutkan ya? Ada lagi nggak? Monggo ya. Kalau peneliti itu diam ya berat ini. Ini berat, masalah berat. Assalamualaikum. Salam. Ada dua. Assalamualaikum. Ada dua gadget yang dihidupkan bersama-sama, itu harus pindah. Satunya dimatikan. Tolong. Assalamualaikum. Salam ya, silakan ya. Siapa nih? Mas Anton, siapa? Silakan. Yuk, silakan. Pak Muskamal, Prof. Oh iya, silakan. Ya, silakan Mas. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Prof. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof tadi terkait dengan budaya kita yang sebetulnya terbawa sudah puluhan tahun yang lalu, yang mungkin kalau bahasa kerennya itu istilahnya adalah patron klien ya Prof ya. Terbangun dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat di dalam istilah patron klien itu. Dan di dalam patron klien itu ada status dan kekuasaan. Dan diartikan dalam bahasa yang sederhana sebetulnya adalah patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Nah sekarang persoalannya kemudian dengan wacana penelitian, baik itu penelitian yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif, ini memang juga dikemukakan Pak Agus tadi, ini juga memang akan kemudian berhadapan dengan patron klien itu. Jadi akhirnya wacana solusi saya ingin menjadi bahan bagi saya, apakah ini benar kalau menurut pendapat Prof tentang sebaiknya substansi dan pemanfaatan kajian atau penelitian kita itu memang arahnya adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh klien-klien kita itu atau patron klien yang ada itu. Akhirnya kemudian pemanfaatan dari hasil kajian kita itu akhirnya mampu untuk bisa sustainable, menyelesaikan persoalan yang dihadapi di patron klien itu. Apakah kira-kira itu bisa juga dijadikan jalan, Prof, solusi, Prof, untuk pemanfaatan berikutnya? Karena persoalan tentang bagaimana kekuasaan dan politik itu adalah mata uang yang berada di dalam satu koin, gitu. Dua sisi di dalam satu koin. Artinya persoalan politik dan birokrasi itu adalah persoalan yang pasti di dalam satu titik itu adalah berhubungan satu sama lain. Jadi artinya kalaupun misalnya tadi Prof sudah mengemukakan ada beberapa solusi agar rekomendasi kebijakan itu bisa kita istilahnya sebarluaskan kepada orang banyak melalui seminar, melalui diseminasi hal yang lain, atau mungkin kunjungan atau audiens ke pihak-pihak atau stakeholder pengguna. Ya, itu menurut pendapat saya itu adalah langkah-langkah yang memang juga bisa kita lakukan. Tetapi prakondisi untuk menciptakan itu terutama tentang isu-isu itu apakah memang juga diperlukan oleh patron klien kita? Kira-kira seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Jawaban saya. Kalau ada yang umum, ada yang khusus ya. Kalau ilmuwan seperti saya, profesor di kampus ya, peneliti di perguruan tinggi itu sifatnya umum.
bisa saja dia melakukan riset itu dipesan. Nanti riset itu menyelesaikan hal-hal khusus yang merupakan satu pesanan. Ya, jadi kalau kita yang umum di kampus universal itu memberikan tugas ilmuwan itu memberikan pencerahan-pencerahan dari hasil-hasil dan riset maupun pemikiran. Tapi kalau LAN itu lebih bersifat khusus. Misalnya LAN meneliti tentang birokrasi di Departemen Tenaga Kerja. Ya, saya nggak tahu risetnya apa. Itu mestinya harus seperti itu dan ditujukan untuk menyelesaikan khusus di bidang itu, tidak lari kemana-mana. Ya, jadi saya karena LAN ini tugas khusus dari negara. Teman-teman peneliti ini ilmuwan khusus yang diutamakan untuk membantu birokrasi, namanya Lembaga Administrasi Negara. Dia melakukan riset-riset khusus, spesifik mikro, ya. Misalnya meneliti tentang birokrasi di pelabuhan, ya udah khusus untuk itu. Tidak untuk didiskusikan di publik secara luas, tapi boleh juga, ya, untuk mencairkan, memberikan nuansa, ya seminar tertentu tentang bidang-bidang tertentu boleh. Tetapi dalam pandangan saya, LAN itu memberikan rekomendasi-rekomendasi khusus untuk bidang-bidang tertentu dalam birokrasi. Nah, saya memberikan contoh biaya transaksi itu berlaku di mana saja, berlaku di Indonesia, berlaku di Bappenas, berlaku macam-macam. Itu jawaban saya. Ya. Oke ya, saya mau lanjutkan ya teman-teman ya. Saya ingin lanjutkan apa yang pengantar saya ya. Teman-teman sekalian ya, jadi riset itu adalah, teman-teman, riset itu adalah satu metode yang akademis, tertata, dan teratur. Sudah dipraktekkan oleh para peneliti sejak puluhan atau bahkan berabad yang lalu ya, sebagai bagian dari kegiatan ilmiah akademik ya, perguruan tinggi ya. Nah, sekarang jadi kesimpulannya itu riset itu praktek cara ilmiah, cara yang sistematis ya, cara yang bertahap ya, step by step. Untuk apa? Untuk mendapatkan data, informasi ya. Nah, yang di dalam teknik ini kita datanya itu data yang kuantitatif. Mengapa data kuantitatif? Karena berkaitan dengan ribuan atau jutaan objek yang itu diambil sampling nanti ya. Dan sampling itu mewakili populasi ya. Nah, saudara sekalian ya, coba saya ingin ceritakan nih saudara Agus dan teman-teman dengan saya melatih teman-teman tim itu ya. Coba perhatikan ya, riset yang dilakukan oleh saudara Agus ya, dengan Metro TV menggunakan quick count untuk survei pemilu. 1 jam setelah pemilu selesai, itu sudah diketahui hasilnya dengan sampling 4.000. Itu metode kuantitatif. Sementara KPU masih menghitung berminggu-minggu ya. Nah, setelah keluar berminggu-minggu itu hasil yang diperoleh Agus dengan survei itu, dengan polling dan quick count itu sama persis dengan 150 juta. Nah, itu teknik kuantitatif ya. Itu cara ilmiah ya. Dan untuk itu diperlukan satu teknik tertentu yang itu di luar ini ya. Tapi kalau teman-teman di sini tidak perlu, presisi dari samplingnya itu sama persis dengan polling itu ya, dengan survei itu. Dan survei itu harus datang ke seluruh Indonesia dan biayanya 2 miliar ya. Ada nggak di Selan? Satu penelitian biayanya 2 miliar. Ada nggak? Kalau boleh saya tanya. Nggak ada, Pak. Ada kan? Ya, paling 5. Untuk satu LAN itu, Prof. Kenapa? Untuk satu LAN itu. Iya, jadi Paling itu besar kayaknya 1 M. Ya, maksud saya gini ya, maksud saya begini ya, itu teknik riset yang dulu tidak dikenal, sekarang sudah dikenal ya. Anak saya lulusan UI belum ngerti itu teknik begitu, dan itu kita pelajari dari LP3S, dari Social Weather Station di Filipina, dari Gallup di Amerika dan seterusnya ya. Dan itu berjalan ya. Kampus itu ketinggalan dengan hal itu salah satunya. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ini sudah berapa menit nih saya sudah lebih setengah jam ya. Saya terlalu lama ya. Nah, jadi cara ilmiah itu rasional, empiris, sistematis ya. Ya, rasional itu berarti cara ilmiah itu seperti itu ya. Rasional itu masuk akal ya, nalar
nalar otak, ya. Empiris itu bisa diamati indera, ya. Sistematis, bertahap-tahap, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian, data, ya, cara ilmiah untuk dapatkan data. Kan kita hanya dua itu. Definisi penelitian kan cuma dua saja. Cara ilmiah itu sistematis, bertahap, mulai dari perumusan masalah, sampai kemudian membuat kerangka pemikiran, konsep seperti saya sebutkan tadi, ya, sampai kepada sampling, kemudian ke lapangan, ya, analisis dengan SEM, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sementara data yang kedua, data itu yaitu data yang kuantitatif dengan metode statistik, ya, juga data kualitatif, ya, ya, dengan kalimat, gambar, analisis, dan seterusnya, ya. Sekarang ingin saya sampaikan, ya. Dengan demikian, dengan berdasarkan data ini penelitian itu ada dua, ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya. Tidak ada yang murni, ya, kecuali polling tadi murni aja itu. Yang polling itu murni kuantitatif, ya. Biasanya riset disertasi atau tesis itu gabungan kualitatif dan kuantitatif. Ya. Tapi kualitatif, kalau kualitatif, ya, kalau kuantitatif itu menggunakan sampling seperti saya sebut tadi, ya, 4.000 sampel, kemudian disebar saja. Nah, itu dikumpulkan, masuk komputer, keluar. Ya, nah itu jadi dengan demikian kuantitatif itu dibantu oleh teknik statistik komputer karena oleh peneliti lapangan karena jumlahnya besar ribuan. Ya. Tapi kalau kualitatif itu adalah yang menjadi instrumennya. Kalau kuantitatif komputer instrumennya statistik SEM, kalau kualitatif itu instrumennya itu otak kita. Akal kita, pengalaman kita, insting kita, keilmuan kita, minat kita, passion kita. Jadi orang, individu. Seperti Pak Arsyad Anwar, Profesor Arsyad Anwar, mau menghitung pertumbuhan ekonomi, dia coba cari itu pertumbuhan penjualan mobil sama motor. Oh, penjualan motor 12%, oh pertumbuhan 4,9%. Dengan insting seperti itu, dia banyak menemukan sesuatu. Atau penelitian Geertz, ya, di Mojokerto, dia menemukan membagi kelompok manusia berdasarkan afiliasi ideologisnya santri sama abangan. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah cair santri sama abangan. Ya. Nasionalisme dan Islam dan nasionalisme, karena penduduknya terbanyak Islam, itu sudah menjadi satu. Sudah toleransinya sudah cukup, sudah baik. Tapi ketabrak lagi, konflik lagi di DKI Jakarta. Yaitu santri dan abangan menjadi konflik. Ya. Di Mojokerto itu, walaupun Islam, tapi tidak pernah sholat, itu pernah dilarang untuk disolatkan. Ya enggak? Itu menjadi di Mojokerto. Tapi setelah setengah abad, muncul lagi di DKI. Ketika pilkada DKI itu, ya, antara Anies dengan Ahok. Nah, itu seperti itu harus menjadi pelajaran. Kita tidak boleh, ya, teori bisa kita pakai untuk memperbaiki keadaannya supaya tidak konflik ketat, ya. Sebab kalau nasionalisme dan agama Islam dibenturkan, negaranya hancur, ya. Sebelum negara ini terbentuk, ya, itu agama, ya, pesantren sudah tumbuh, ya. Ya, NU Muhammad itu lahir sebelum Indonesia lahir, ya. Nah, itu riset kualitatif, ya, mendapatkan itu harus orang ada di lapangan, sudah punya pengalaman penelitian mungkin puluhan kali. Dan di lapangan itu bisa 2 tahun, meninggalkan kantor LAN. Ya, itu nggak sarungan aja di Mojokerto sana. Tidak usah di kantor di LAN, ya. Nah, itu penelitian kualitatif, ya. Nah, kalau yang kuantitatif itu ada, pertama adalah kuantitatif dibagi 2, yaitu diskret dan kontinum, ya. Yang diskret itu hanya nominal, ya, name, memberikan nama, ya. Ya, diskret itu memberikan nama, ya, pria, wanita, ya, Batak, Jawa, Madura, ya. Ya, yang diskret itu tidak ada value, itu sama, ya. Pria, wanita, kan pria wanita tidak lebih tinggi dari wanita, ya. Wanita tidak lebih tinggi dari pria, ya. Itu yang diskret atau nominal. Kemudian yang kontinum itu dibagi 3, ya. Yaitu ordinal, interval, rasio. Ya. Ini saya kira sangat basic sebagai pengantar saya. Teman-teman peneliti sudah tahu, hanya mengulang saja, tapi harus disiplin menggunakan data-data ini. Ya. Data ordinal itu data yang berbentuk ranking. Ya. Kalau dalam peneliti atau gelar akademik itu
profesor, doktor, master, S1, D4, D3, D1. Seperti itulah rankingnya. Sekarang apakah 2 profesor, 2 doktor sama dengan profesor? Belum tentu. Apakah 2 master sama doktor? Belum tentu. Ya. Meskipun dapat 7 master, belum tentu bisa gelar doktor. Ya. Nah, itu rankingnya jaraknya tidak sama, skalanya tidak tentu. Ya. Nah, kalau interval, ya itu data yang jaraknya sama, seperti ubin. Ya. Kalau Anda membuat ubin, ya itu ubinnya itu yang panjang, yang segi 4 yang 30 cm, Anda bikin ke kanan ke kiri, itu sama. Tapi ke kanan ke kiri, di mana titik nolnya? Bisa interval. Bisa nggak dibayangkan tuh? Bikin ubin ke kanan ke kiri. Sampai di mana berhenti dia ubinnya itu? Tidak ada. Ya. Nah, itulah data interval. Ya. Yang terakhir rasio. Nah, rasio ini adalah data yang jaraknya sama, ada ukurannya sama, tetapi punya titik nol. Ya. Ya, titik nol itu diantaranya ada berat, ya, atau berat tinggi. Ya. Nah, berat itu kan tidak mungkin berat sapi, kambing, ayam, terus berkurang sampai mikron, sampai nanokilogram, ya. Dan ada nggak beratnya negatif? Kan tidak ada. Ya. Nah, ini data yang kita ini. Nah, secara ringkas seperti ini, ya. Data kuantitatif, kualitatif, ya. Kemudian statistik, nanti Saudara Agus memperdalam, ya, teman-teman sekalian. Ini saya mengantar saja pentingnya untuk 2 hal, ya. Hal pertama adalah cara ilmiah, mekanisme riset itu. Kedua, data, informasi yang penting untuk keadaan, untuk lingkungan, untuk lembaga yang kita miliki, yaitu dalam hal ini LAN. Karena itu saya ambil contoh dari mahasiswa saya di Universitas Indonesia, ya, yang itu juga UI LAN kerjasama, itu yaitu tentang biaya transaksi, ya. Dan saya sudah contohkan macam-macamnya. Sudah terlalu panjang saya, ya, sudah hampir 1 jam. Ya, nanti dilanjutkan Agus, ya, deskriptif maupun inferensia. Ya, inferensia itu sebab akibat yang melihat dengan sampling, ya. Deskriptif itu hanya panjang, lebar, ya, pendapatan tinggi, rendah, dan terusnya, ya. Oke, teman-teman sekalian, ya, kesimpulannya, ya, teman-teman sekalian, ya. Kesimpulan, ya, pertama, ya, saya menyampaikan pengantar tentang metode riset dan statistik. Ya, metode riset itu cara akademik, cara rasional, cara yang objektif, cara yang bertahap-tahap, sudah dipraktekkan puluhan tahun atau ratusan tahun di dunia akademik, ya, kuantitatif maupun kualitatif, ya. Cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi. Ya. Data itu digunakan untuk maksud tertentu. Kalau LAN itu dedikasikan data yang dicari itu untuk memperbaiki keadaan di birokrasi, di administrasi kenegaraan. Tadi saya contohkan sifatnya umum maupun khusus. Kalau akademisi, ya, di lulusan universitas, profesor seperti saya, itu bisa ke publik, ya, mempengaruhi publik mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Tapi teman-teman riset di LAN ini didedikasikan untuk bidang-bidang tertentu, ya. Saya contohkan tadi dobrakan yang dilakukan oleh Pak Harto agar dia survive, ya, itu memberikan pelajaran pada bea cukai untuk diganti, ya, oleh SGS supaya flow barang itu keluar untuk mendapatkan income supaya Indonesia berkembang, bertumbuh, itu dengan digantikan SGS, ya. Itu birokrasi yang cepat, ya. Itulah swastanisasi yang paling besar pada waktu itu, ya. Nah, nanti kalau birokrasinya berat, nanti departemen atau LAN dijadikan swasta, mau nggak? Kalau itu biaya transaksinya tinggi, ya. Nanti Agustinus itu pegawai swasta, bukan negara lagi, ya. Nah, itulah kira-kira kesimpulan dari pengantar saya. Nanti Saudara Agus akan menyampaikan sebaiknya jangan hanya teknikal saja, diberikan contoh-contoh yang baik untuk bisa riset, ya, menghasilkan menu yang bagus untuk negara dan birokrasi kita. Saya kira demikian, ya, dari saya. Silahkan langsung tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak saya tutup. Monggo.